Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ibu Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu yang berhadir dengan kita. Beliau memakai jilbab warna ungu, kumpul dengan ibu-ibu di bawah. Ibu Dr. Anda Hajah Masitah Sitorus MPD, Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, tamu kita yang hadir pada pagi hari ini yang membawa barokah, Bapak Kepala SMA Tunas Karya Unggul Berasrama, Bapak Dr. Irham Siregar MSI. Jadi kalau dokter ngomong lembut, tapi kalau masih S2 ngomongnya kasar. Para ustadz, asatiz, bapak dan ibu guru, ibu wali kelas 7E dan ibu BK, ibu dan bapak wali siswa kami yang berhadir pagi hari ini di madrasah kita, dan anak-anak kami seluruhnya yang kami sayangi dan banggakan, wabil khusus yang hari ini kelas 7E sukses melaksanakan khatam Al-Quran. Izin sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Sudah kenal belum dengan wali kelasnya? Siapa namanya, Bu? Besar. Berdiri dulu, Bu. BK-nya Ibu? Ibu? Ini BK. Ibu harus hafal nama. Bapak harus hafal nama wali dan BK-nya. Tapi cukup ibunya saja yang akrab, Bapak jangan. Bahaya kita mungkin. Tapi hari ini saya begitu takjub dan luar biasa melihat persiapan kelas 7E. Baru ini kelas yang paling performnya itu maksimal. Kasih tepuk tangan. Ini udah yang ke-13 kali kita khatam. Baru ini ada foto aku tengok. Dan ada papan. Ini tidak mungkin ada kalau tidak dikelola dengan baik. Dan seragam ini tidak akan tercipta kalau tidak dikomunikasikan dengan benar. Artinya, Bapak Ibu dari sini saya bisa memahami bahwa kelas ini saya yakin 3 tahun ke depan ini kelas pasti akan aman. 3 tahun ke depan kelas ini pasti akan muncul siswa-siswa berprestasi. Kenapa? Karena walinya produktif, emak dan ayahnya juga bisa bekerja sama. Kalau sudah yang dua ini sejalan, maka produk yang kita bawa ini, yakin kita ke depan pasti akan muncul jadi orang lain. Bapak Ibu, ini yang kesekian kali khatam dan baru ketemu kita khataman kali ini. Apa filosofinya kita ketemu pagi ini? Pertama, anak boleh cek nanti, yang buta aksara Al-Quran untuk Indonesia itu 70%. Itu kalau dibaca di Google. Kita harus jawab itu, bahwa anak madrasah tidak ada yang tidak bisa baca Quran. Dan kita buktikan dari seleksi penerimaan siswa baru yang dilakukan para ustadz kita, mereka menjadi siswa yang baca Quran. Tapi kalau ada hari ini yang tak bisa baca Quran, kami tangkap anaknya, kami pulangkan sama omanya. Tapi artinya hari ini anak itu semua bisa baca Quran. Tapi hari ini kita bukan hanya bisa baca Quran, kita mau fasih dan bisa mengamalkan Al-Quran. Maka kami minta anak-anak kita ini setiap bulan itu, setiap hari harus mengaji. Dan setiap bulan wajib khatam 1 juz. Dan 31 kelas kita khatam 31 juz di madrasah. Harapannya apa Bapak Ibu? Mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, bahwa beliau, saya rasa agak sejalan pemikiran saya dari awal dengan beliau. Walaupun beliau profesor, perasaan-perasaan punya dah. Perasaan-perasaan punya. Beliau membangun program kurikulum cinta. Sebelum saya datang kemari yang saya bawa adalah cinta. Kalau semua kita awali dengan cinta, maka kita bisa menjalani proses pendidikan ini dengan baik ke depan. Maka tema Ibu, kurikulum Kementerian Agama hari ini, kurikulum berbasis cinta. Cinta itu apa Bapak?
ketulusan, pemikiran, berdasar dengan hati, kan gitu ya, maka itu dibangun. Baru kemudian ada satu lagi yang beliau canangkan dan beliau besarkan. Itu apa namanya? Ekoteologi. Maknanya apa? Menyandingkan antara pemahaman keagamaan itu untuk sejalan, untuk cinta dengan lingkungan. Maka tadi ketika Pak, kalau barangkali dari aparat TNI atau dari aparat polisi orang tua kita tadi ini, TNI Pak, polisi jalan memantau sungai dan alam hari ini yang sudah nyata tak bersahabat. Menteri jauh hari sudah sampaikan ekoteologi. Apa hubungan pendidikan keagamaan yang dibangun di dalam madrasah dengan kaitannya cinta dengan lingkungan? Maka harusnya ketika anak madrasah 10-20 tahun lagi yang dibangun dengan kurikulum cinta, yang dibangun dengan sistem pendidikan yang sudah semakin ekoteologi cinta dengan lingkungan, maka harusnya anak-anak ini ketika mereka menjadi pengusaha, maka mereka tidak akan menebang hutan secara liar lagi. Ketika mereka menjadi pimpinan, mereka tidak akan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mereka ketika sudah menjadi orang hebat, semua orientasinya apa dampak dan manfaatnya untuk lingkungan. Harusnya orang-orang di madrasah berpikir tentang alam. Karena hari ini kita lihat gelondongan kayu yang keluar dari alam itu bukan datang begitu saja katanya kan, karena dia pasti ditebang. Ada situ di TikTok itu viral. Tidak mungkin batang pohon turun dari awan, katanya. Pasti dia karena ditebang maka dia muncul ke permukaan. Maka hari ini kita jawab itu sama-sama. Di madrasah harus kita wujudkan pendidikan yang berbasis cinta, semakin mewujudkan anak-anak yang ekoteologi, yang muncul rasanya untuk cinta dengan lingkungannya. Lihat di PRWKM Sarpras ini untuk menjaga, kita lihat semakin bersih lingkungan kita. Artinya apa Bapak? Ketika anak sudah kita tanamkan dengan cinta dengan lingkungan, maka insya Allah ke depan alam akan semakin bersahabat dengan kita. Maka Al-Quran, agama menjawab itu semua. Tinggal lagi kita belum memahami itu dengan benar. Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih bahwa hari ini sudah berkumpul. Nanti kita undang kembali, kita akan rapat paguyuban. Ada diundang Bapak Ibu? Ada. Kita rapat sama-sama. Kalaulah hanya kepala madrasah sendiri, kalau hanyalah guru sendiri yang bekerja, maka kita yakin anak ini tak akan jadi apa-apa. Tapi kalau sudah sama kita begini, sudah saling mengenal, kalaupun begaduh anak ibu cubit-cubitan, nanti tak akan ada lagi ibu-ibu yang saling bersinggungan. Tapi kalau tak kenal orang tuanya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu bisa jambak-jambakan pada akhirnya omaknya sama anaknya. Anak yang satu dengan yang jambak-jambakan karena tak kenal. Tapi kalau ini kan sudah kami persaudarakan ibu dan bapak. Kami mau kelas ini semakin guyup. Tanggal mimpi kami 15, 16, 17, 18 itu rentang waktunya. Anak ibu belajar di dalam kelas hari ini sudah melakukan proses pembelajarannya, mungkin sudah melakukan banyak project di dalamnya. Kita akan melaksanakan expo. Mungkin ada yang sudah sampai ke telinga bapak ibu. Untuk apa itu? Mereka akan tunjukkan karya mereka di depan Bapak Ibu. Nanti kita akan pasang stand di sini, stand pameran karya, IPS dengan karyanya, IPA dengan karyanya, matematika dengan karyanya, agama dengan karyanya, bahasa dengan karyanya. Ibu lihat sama-sama nanti apa kerja anak ibu. Dari produk-produk sederhana, barang-barang bekas, mereka buat menjadi produk, dan itu yang akan dipamerkan kepada kita semua. Ibu nanti bisa melihat inilah kerja anak ibu selama beberapa bulan di sini. Maka dari itu, saya yakin ketika sudah wali kelas BK kumpul dengan paguyubannya seperti ini, jadikan stand kamu nanti menjadi stand pameran pemenang, karena nanti akan dinilai sampai ibu pengawas. Ya kan? Kalau ibu hanya 2 kali 3 nya itu standnya itu. Tapi kalau nanti bisa sama, turun orang tua, wali dan anak mengelola itu stand, kita yakin maka stand itu menjadi stand terbaik nanti kalau memang sama-sama turun. Hari ini berapa pun rupiah yang kita keluarkan untuk pendidikan, maka kita yakin itu semua investasi akhirat untuk anak-anak kita. Support yang penting. Bagaimana dulu Albert Einstein itu siapa itu? Yang sampai di drop dari sekolah gara-gara dianggap anak yang keterbelakangan mental. Tapi pada akhirnya karena ayah dan ibunya hebat, anak itu bisa menjadi tokoh dunia hari ini. Maka sebenarnya bukan guru dan kepala sekolahnya yang hebat, bukan program yang hebat,
tapi karena memang ayah dan ibunya punya pemikiran cemerlang mencapai masa depan. Anak-anak kita ini hari ini, siapa mereka 10 tahun yang akan datang adalah siapa mereka kita bentuk dari hari ini. Maka dari ini tidak ada lagi kata-kata kasar antara wali dengan guru. Tidak ada lagi benturan-benturan emosional antara pihak madrasah dan orang tua. Cukuplah kejadian Banten di sana, kejadian orang tua yang dipolisikan, kejadian guru yang dipolisikan, guru yang dilaporkan, antara tidak harmonis antara pihak madrasah dan orang tua. Cukuplah di kampung mereka. Tapi di madrasah ini antara hati kami dan hati Bapak Ibu sudah terjembatani. Kenapa? Terbukti hari ini kita kompak dulu sama di bawah. Tak ada yang marah. Kau tengok kan kami dudukkan di bawah. Walaupun pulang nanti masuk angin, tak apa marah orang ibu kan? Kenapa? Karena kita sudah kompak. Bantu madrasah. Kami bisa lihat grafik. Kelas 7 yang kita ketemu dengan orang tuanya, kelas 8 yang kita ketemu dengan orang tuanya, grafik tingkat kasusnya itu relatif stabil. Itu kami sudah amati. Saya secara pribadi melihat itu. Maka dari ini ke depan 3 tahun lebih, bukan sebentar pertemuan kita ini kan, kebersamaan kita mengasuh anak-anak yang hari di kelas 7. Ada waktu kita 3 tahun ke depan untuk bisa mengawal mereka. Kami tidak mau mendengar anak-anak Bapak Ibu ada yang cabut keluar pagar. Kami tidak ingin mendengar ada anak Bapak Ibu yang lompat gara-gara tidak nyaman di sekolah. Kalau ada yang tak cocok, sampaikan kepada kami supaya kami bisa memperbaiki. Dan kami sampaikan kepada Bapak Doktor, silakan nanti buka stand untuk pameran nanti di sini, silakan. Tapi kalau bisa bantu kami buat spanduk sebiji saja. Mana tahu. Nanti kan buat tunas karya di situ kan agak cantik dia nampak. Supaya sama-sama terpromosikan. Besarkan yang bisa dibesarkan. Inilah yang bisa kita sama-sama membesarkan kan begitu kan? Manfaat yang terbaik, mutualisme. Jadi barangkali terima kasih Bu Pengawas sudah hadir. Nanti minta arahan dan bimbingannya terkait dengan pertemuan ini yang bisa kami lakukan. Karena kami yakin tak bisa kami sendiri. Kami membutuhkan tangan-tangan untuk membangun peradaban ini. Tapi kita harus bismillah. Kita yakin bahwa anak-anak inilah kelak yang akan membawa alam kita semakin bersahabat 10 tahun ke depan. Ini udah rusak sekarang. Sudah rusak. Dan membolongnya itu butuh waktu 10 atau 20 tahun. Siapa mereka itu? Dan kita mereka itu keluar dari anak-anak madrasah yang kelak menjadi menteri pertanian, menteri perkebunan, menteri apa lagi yang berkaitan dengan alam. Supaya apa? Supaya jangan sampai banjir itu. Banjir itu sudah mengelilingi kita. Hanya tinggal rantau Perapat, Labuhan Batu Utara, induk sama Labusel yang selamat. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan dari kajian-kajian ilmu yang disampaikan guru-guru kita dan anak-anak kita terus mengaji, menghambat bala Allah untuk turun. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih kajian kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus kalau pada anak-anak kami, lupa tadi Bapak, ini upah kamu ya kan? Semangat kamu bahwa kamulah hari ini dibanggakan orang nih. Siapa mereka ini? Orang tua kalian. Jangan buat mereka bersedih-sedih karena harus mengeluarkan air mata karena sedih melihat kita tidak berhasil. Tapi buatlah mereka menangis karena air mata mereka ada satu lagi, air mata kebahagiaan ketika melihat kamu sukses meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.